cowok ya? Saya kira kalau cewek. Oke, sambil ya. Oke, yang kelas B videonya matikan. Kelas C videonya nyalakan. Revian, Vito, Riken, Yahya, Muhyiddin, Syakira, Arif. Ya, sudah. Video tetap nyala lebih bagus. Dimatikan juga boleh, tapi seperti biasa harus tetap menyimak. Saya pasti banyak menanyakan pertanyaan. Hari ini kita lanjutkan bicara tentang equilibrium and non-ideal system. Kemarin Anda sudah bisa menghitung atau Recording in progress. sudah bisa merumuskan aktivitas ionik rata-rata ya. Kemudian konsentrasi ionik rata-rata. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sudah. Nah, ini. Setelah Anda bisa merumuskan aktivitas, dan aktivitas sudah tahu apa itu definisinya, kemudian ada konsentrasi, ada juga konsentrasi ionik, ya kan? Nah, itu bisa Anda pakai untuk menjelaskan, saya suka kehilangan kata-kata. Apa itu? Sifat koligatif. Sifat koligatif pada larutan elektrolit. Jadi yang sifat koligatif itu kan sudah saya sampaikan di minggu pertama waktu kuliah dengan saya kan. Yang waktu kita bicara ideal solution. Kan ada rumusan ini. KF kali M. M-nya itu konsentrasi. Ini freezing point koefisien. Kemudian ini adalah freezing point depression. Kalau titik bekunya kan turun, ya kan? Kalau titik-titiknya naik, namanya boiling point elevation. Kalau yang untuk titik-titik ini namanya freezing point depression. Nah, ini every freezing point coefficient. Nah, ini adalah concentration. Nah, ini pada waktu kita bicara masih larutan ideal dan belum bicara larutan elektrolit. Setelah bicara larutan elektrolit kan kemudian Anda kenal namanya ini, faktor stoikiometrik kan. Nah, V sama dengan V plus ditambah V ini. Tergantung elektrolitnya itu terurai menjadi 2 ion, atau 3 ion, atau 4 ion gitu kan. Jadi dia 2 kation, atau 1 anion, atau nah itu namanya elektrolit 1:1, 2:1, 1:. Maka kalau kita masukkan sifat dari
larutan elektrolit ke dalam sifat koligatif larutan, ini tinggal kita tambahkan yang faktor stoikiometrinya ini. Jadi ada V di sini. Udah itu saja. Jadi pada prinsipnya uraian sama dengan yang ideal solution, hanya yang untuk non-ideal solution, ya, larutan elektrolit itu kan Anda harus hitungnya pakai aktivitas, sudah tidak boleh dengan konsentrasi. Konsentrasi itu hanya berlaku untuk larutan ideal. Nah, ini. Selama ini mungkin Anda di SMA juga yang Anda pakai adalah ini saja. Tapi sekarang setelah dapat kuliah kesetimbangan kimia, sudah tidak boleh ini. Jadi misalnya menentukan konstanta kesetimbangan, itu ya harus pakai A. Ya, aktivitas. Menentukan pH. pH itu kalau dulu mungkin saat SMA itu min log konsentrasi H. Ini juga kurang tepat. Yang benar adalah min log aktivitas H. Maka kan kalau Anda pakai konsentrasi, misal saya punya HCl 1 molar, log 1 kan 0, pH-nya 0. Tapi kalau itu Anda ukur pakai pH meter, larutan HCl 1 molar, itu pasti nilai pH-nya nggak 0. Karena perumusan saudara itu yang kurang tepat. Pastinya ini. Kenapa kok dulu dipakai ini? Karena semuanya dianggap ideal. Karena kalau ideal itu kan aktivitas sama dengan konsentrasi. Iya kan? Karena kalau larutan ideal, sigmanya ini 1. Padahal larutan ideal itu hanya sedikit sekali. Waktu itu saya mencantumkan plotnya hukum Raoult, ya kan? Itu kan lebih banyak yang menyimpang, kan hanya sedikit sekali. Kemudian dia akan mangkuk. Jadi harus sangat amat encer sekali. X atau fraktimol solvennya itu mendekati 1, baru itu ide. Nah, ini Anda sudah mendapatkan kuliah kesetimbangan kimia. Jadi jangan lagi keliru. pH sama dengan min log aktivitas H+. Konstanta kesetimbangan nanti setelah slide ini ada. Juga adalah fungsi aktivitas produk terhadap aktivitas reaktan. Jadi sudah bukan lagi fungsi konsentrasi produk terhadap konsentrasi reaktan. Itu harap dicampur. Ya. Jadi Anda hanya boleh memakai parameter konsentrasi kalau pakai asumsi larutan ideal. Nah, asumsinya kalau kejauhan ya pasti salah. Nah, ini aja yang sifat koligatif. Untuk larutan elektrolit atau larutan yang non ideal. Nah, kalau diplotkan ya, kalau kita dilihat di sini, ini diplotkan antara ini adalah akar dari konsentrasi larutan terhadap koefisien ionik rata. Anda lihat di sini beda kan plotnya. Ada yang slope-nya tinggi, slope itu apa Salma? Slope itu namanya kemiringan. Salma Azani. Iya Bu, hadir Bu. Gimana cara kita mendapatkan slope? Kemiringan. Ini SMA lo ya. Halo? Are you there? Lupa Bu. Kau ini. Kemiringan. Itu matematika dasar. Ya. Pernah saya dapat kemiringan. Tahu kemiringan ya? Betul.
Saya memang selalu ceriwis untuk basic science ya. Karena nanti saya bicara jauh-jauh, udah advance level, Anda ternyata pondasinya lemah. Sama aja. Nggak connect gitu. Connect pun itu hanya sifatnya hafalan. Ini loh. Nah ini kan, kalau ini kan bisa dilihat. Ada yang langsung drop. Ini sama-sama di range encer ya. Sampai 0,2 nih. Akar konsentrasinya. Ringan itu delta Y. Delta Y sini 0,5. Ini 0,4. Nah ini. Delta Y dibagi delta X. Ini kan delta Y-nya misalnya yang untuk MgSO4 itu berarti 0,5 dikurangi 0,4 dibagi delta X-nya berapa? Ini ya kira-kira ini cuma contoh ya 0,1 dikurangi 0,05. Maka ini kemiringannya. Kalau Anda lihat kan anjlok kan itu ya. Apa ya bahasanya? Ya turunnya itu tajam gitu. Dibandingkan dengan HCl sama KCl itu kan dia cuma dikit tuh kan. Oh, delta Y-nya ya kan, slope-nya ini kan delta Y-nya sedikit pendek kan, delta X-nya yang panjang. Jadi kalau yang sebagai pembagi ini besar, pasti ini kecil ya. Anda lihat kan itu melandai. CaNO3 ini juga medium. Ya, agak besar tapi tidak sebesar misalnya MgSO4. Coba Anda cermati perbedaannya elektrolitnya ini apa? Andika Lanang, laki-laki. HCl itu elektrolit berapa banding berapa Andika? Andika Lanang ada? Andika. Oh, Andika kuliah tapi tidak kuliah. Kuliah tapi ya. Parsha ini cewek apa cowok? Parsha Hawarin. Iya. Oh cewek. HCl itu elektrolit berapa banding berapa? Satu banding 0,8 bukan? 0,8 ini dari mana? 0,8 dari mana? Nah ini aja, ini ternyata masih bingung ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Elektrolit berapa banding berapa? 1 banding HCl. Kalau terurai dia menjadi berapa kation dan 1 berapa? banding 2 bukan Bu? 1 banding 2. Benar nggak Ananda Desa? 1 banding 1 Bu. Maaf. 1 banding 1. Jadi dilihatnya kan gini, kalau dia terurai menjadi 1 kation dan 1 anion. KCl siapa tadi? 1 banding 1 juga. Ananda Desya, CaNO3 berapa banding berapa? 1 banding 2 bukan Bu? Ya betul. Setianto Arif, H2SO4 2 banding 1 Bu. Oke betul. Profi Atus Saadah MgSO4 1 banding 1 Bu. Iya.
Jadi kesimpulannya bukan masalah elektrolitnya 1 banding berapa kan, yang menyebabkan perbedaan atau meningkatnya apa ini, slope-nya ini. Nah ini kan Anda bisa ambil kesimpulan. Saya kira tadi kalau elektrolitnya itu kan 1:1, kemiringannya akan tinggi gitu, ya, akan drop gitu koefisien ionik rata-ratanya. Tapi ternyata enggak, karena MgSO4 ini 1:1 juga. Artinya selain perbandingan stoikiometris ionnya, itu juga ada pengaruh apa ini, muatan, ya kan? Karena Mg itu 2+, SO4 itu 2-. Sama-sama 1:1, tapi kalau yang ini masing-masing muatannya 1. Jadi ada 2 faktor itu yang berpengaruh ternyata. Nah, gini caranya membaca grafik ya. Jadi kalau Anda bisa baca itu Anda lebih paham, dan kalau paham itu ingatannya lama. Saya screen. Tolong salah satu screenshot untuk dikirim ke grup kelas, karena pengampu yang lain itu menanyakan ke saya gambar bukti perkuliahan. Ya masing-masing anunya ya, ketua kelasnya ya. Termasuk yang di kelas A, yang di kelas saya. Ya, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menghitung koefisien aktivitas? Kalau kemarin itu kan Anda menghubungkan aktivitas, koefisien aktivitas dengan konsentrasi. Terus koefisien aktivitas ionik rata-rata dengan aktivitas masing-masing ionnya, kan gitu. Terus konsentrasi dengan masing-masing konsentrasi ionnya. Sehingga A plus minus pangkat V, sigma plus minus pangkat V, M plus minus pangkat V. Nah masalahnya sekarang bagaimana saya bisa dapatkan ini? Karena saya pakai ini karena kita bicara larutan elektrolit kan. Ya, kalau non elektrolit tidak diberi tanda plus minus karena dia tidak terdisosiasi menjadi ion. Nah, kita bisa mencari harga koefisien ionik rata-rata itu dengan memakai namanya Debye-Hackel teori. Teori Debye-Hackel. Cuman Debye-Hackel ini ya hanya berlaku untuk dilute ionic solution, larutan ionik yang cair. Makanya nanti hukumnya itu disebut sebagai Debye-Hackel limiting law. Ada limiting di sini karena terbatas. Hanya bisa dipakai sampai konsentrasi ada di sini data. Nah ini 1 molal. Ini kan? Ini bisa tulis ini 1 molal saja. Bisa hitung pakai Debye-Hackel limit. Di atas itu sudah menyimpang dia, sudah tidak sesuai dengan hukumnya Debye-Hackel. Maka itu sebenarnya lowongan bagi Anda ya. Kalau mau lanjut itu teori ini gitu, larutan elektrolit pekat itu masih bisa. Saya sendiri ya cuma masih ada keterbatasan matematik kita ya saya itu. Dan keterbatasan waktu untuk memikirkannya. Kayak gini tuh butuh konsentrasi soalnya. Oke, kita mulai. Kita kembali lagi ke sini. Kemarin kan ini adalah bentuk mikroskopik dari energi bebas Gibbs ya. Fungsi dari konsentrasi. Nah, konsentrasi ini untuk
larutan elektrolit. Ini fungsi konsentrasi karena asumsi ideal ya. Nah, untuk larutan elektrolit kan diurai menjadi ini keliru deh kayaknya. Ini A mesti. Saya ambil dari A itu adalah sigma kali M. Karena larutan elektrolit sigmanya itu sigma plus minus. Nah, makanya kan ini dipecah nih yang suku ini. Di dua. Terus di sini ada V-nya. Ya. Karena kan ada stoikiometrinya kan. Kemudian lebih Hakel itu saat mau merumuskan teorinya, mereka memperhitungkan lebih Hakel itu 2 orang ya. Ini namanya charge density, densitas muatan. Densitas muatan itu muatan yang ada pada satu luasan tertentu. Kemudian memperhitungkan yang ada namanya permitivitas, medium. Kenapa? Ya karena kan ion-ionnya itu ada dalam suatu medium. Nah, mediumnya itu kalau larutan disebutnya sebagai solvent. Masing-masing solvent yang berbeda itu akan memiliki permitivitas yang berbeda. Nah, itu pasti berpengaruh pada distribusi muatan di dalam sistem larutan tersebut. Hanya itu diperhitungkan. Kemudian distribusi muatan itu adalah fungsi dari ini konsentrasi ion. Nah, ini tanda positif ya, positif. Z itu muatannya. Makanya tadi kan grafiknya beda kan. Meskipun sama-sama 1:1, tapi muatannya beda, ternyata juga beda efeknya pada koefisien. Karena di sini ada densitas muatan itu dipengaruhi oleh muatannya masing-masing ion. Nah, F ini Faraday number. Bilangan Faraday. Bilangan Faraday. 96.500 Coulomb. Itu adalah bilangan yang menunjukkan muatan yang dilewatkan per satu satuan waktu tertentu. Nah, ini ada yang positif, ada yang negatif. Karena kalau elektrolit ya disosiasinya menjadi 2 itu, ion positif sama ion negatif. Nah, saya uraikan ringkas saja, lebih lanjut hanya bisa bahasa di Castellan, physical chemistry, yang tulis Castellan. Jadi intinya di situ ceritanya itu, ini adalah ion bermuatan yang sedang dikaji oleh Debye Hakel, ya, yang memiliki jari-jari R, kemudian berinteraksi dengan something yang lain gitu, pada jarak R, distance antara itu R. Nah, ini juga mestinya kalau larutan elektrod ini mestinya juga ion yang lain. Kemudian untuk distribusi muatan, si Debye Hakel itu memakai distribusi ion ya, keberadaan ion-ion itu memakai distribusi Boltzmann. Distribusi Boltzmann itu formula distribusi yang sudah terkenal di ilmu matematika. Itu bentuknya biasanya eksponensial. Terus eksponensial. Nah, dia pakai distribusi Boltzmann untuk menggambarkan distribusi dari ion. Kemudian untuk distribusi muatan itu memakai distribusi Poisson. Ya, distribusi Poisson. Terus nanti dikombin antara keberadaan ion, itu namanya distribusi ion, sama distribusi muatannya. Sehingga diperoleh, ya turunannya ini ya, kalau mau baca lebih jauh, ada di Castellan. Pada akhirnya dapat ini kan, charge density-nya tuh fungsi. Ini potensial ini, beda potensial. Fungsi dari penjumlahan konsentrasi ion dengan muatannya. Terus lanjut, dikombin dengan Poisson. Oke, masih lanjut.
terus diintegrasikan. Ya, harus ada asumsi penting, bukan asumsi sih, syarat penting ya, bahwa since electrolyte itself is electrically neutral. Jadi elektrolit itu harus jumlah keseluruhannya netral, artinya antara jumlah ion positif dengan ion negatif itu harus sama, yaitu totally netral, sehingga harus mengikuti persamaan ini. Stoikiometri ion positif kali muatan ion positif ditambah stoikiometri ion negatif kali muatan ion negatif itu harus sama dengan. Terus yang ini ya dipindah ke kanan, kan dapat ini kan. Yang satu dikalikan dengan Z plus, yang satu dikalikan dengan Z min, terus ujung dapat ini. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam ini, diturunkan sini. Ke dalam using Teresa we optimally finally, oke. Nah, lanjut aja lah. Yang saya kotain merah nih. Nah, ini udah agak deket nih, ya, sama Debian limiting law. Di mana faktor ini disebut dengan ionic strength, kekuatan ionik. Di ionic strength atau kekuatan ionik itu adalah 1/2 kali jumlah semua ion ya dan konsentrasi yang ada di dalam. Jadi misalnya saya punya kemarin itu saya punya larutan NaCl 0,2 molal. Berapakah kekuatan ioniknya? Ada yang mau tanya? Enggak. Nah, yuk kita coba. NaCl 0,2 molal. Kalau nanti terurai, terdisosiasi menjadi Na plus Cl min. Ini termasuk elektrolit kuat. Jadi nanti dia terurai semua. Kalau ini 0,2, maka kira-kira apa yang belum ya? Samsul Huda. Berapakah kekuatan ionik dari NaCl 0,2 molar? Samsul Huda? Iya, Bu. Setengah kali. Sebenarnya berarti itu 0,2 ya? Ini saya uraikan dulu ya. Konsentrasi ion positif kali muatan ion positif kuadrat ditambah konsentrasi ion negatif kali muatan ion negatif kuadrat. Nah, kita uraikan lagi. Setengah kali 1. Hah, kok 1? Ini 0,2 molar loh. Oh, iya. Na berapa? Oh, namanya Ion positif 0,2. Mana? Muatannya berapa? Na 1. kali 1 kuadrat ditambah konsentrasi Cl min 0,2 kali 1 kuadrat min 1 tuh. min. Muatannya kan min. Jadi berapa ini? Ya 0,2 kali 1 kan? 0,2 ya? Iya. Oke. Oh, berarti ionic strength-nya itu sama dengan konsentrasinya. Ya ini elektrolitnya 1/1. Coba kita coba yang mana ya? Saya bikin kertas aja deh. Ya.
Ya, coba sekarang yang elektrolit H2SO4 banding 1. Ini kan juga elektrolit kuat. Ini kan dia terurai menjadi 2H plus kali SO4 2. Ini sama, konsentrasinya 0,2. Maka berapakah ionic strength-nya? Gusti Ayu, apa tadi Gusti Ayu Filia? Iya, Bu. Gusti Ayu Filia. Setengah kali Kali 0,1 ya, Bu. C plus Z plus C plusnya berapa coba? Kalau di sini no? Sini berapa? 2H plus berapa? 0,1 ya, Bu. Benar nggak Michelia? Michelia Putri? Atau 0,2, Bu. 0,4. 0, berapa? Michelia? 0,4. Itu ya, Ayu. Iya, Bu. Gusti. Iya, Kan 2 kalinya. Iya kan? Iya, Bu. Ini 0,2. Guys, lagi rame yang jualan. Dengar ya. Oke, jadi ayo Gusti Filia. Filia. 0,4 Kali dikali 1 kuadrat tambah. ditambah 0,2 dikali min 2 kuadrat. Iya, tuh. Apa itu? Ini kan 1, berarti ini 0,4 ya. Ya, ditambah 0,8 ya, Bu. 4 kali 2 ya. Jadi berapa? 0,6. Tuh Anda lihat ya. Sama-sama konsentrasinya 0,2 molar. Tapi tadi yang elektrolit NaCl 1:1, kekuatan ioniknya sama dengan konsentrasinya. Ya kan? Tadi juga 0,2 ya. Tuh. Tapi untuk elektrolit 2:1 yang konsentrasinya sama, kekuatan ioniknya tuh 3 kalinya. 3 kali dari konsentrasi. Coba sekali lagi. Yang 3:1, H3PO4. Berarti 3H plus PO4 itu berapa? 3 min ya? Benar kan? Sama, 0,2. Berapakah konsentrasi, kekuatan ioniknya? Harum kita. Harum. Ya, Bu. Setengah kali 0,6 ditambah Kali dulu. Kali muatannya. Muatannya berapa? muatannya 1 pangkat 2 Tambah. ditambah 0,2 ya, Bu. Dikali 3 pangkat 3 apa min 3? 3 min 3. Min 3 pangkat pangkat 2. Udah, berapa itu? 2 ya, Bu. 0,6 tambah, ini berapa? Min 3 kuadrat berapa? 9 ya? 9. 9 kali 0,2? 1,8. Setengahnya berapa? Setengah dari 2,4. 1,2, Bu. Betul. Kan? Lebih besar lagi tuh.
Ini berarti 6 kalinya ya. Jadi untuk elektrolit 3:1, kekuatan ioniknya itu 6 kali. 6 kali dari konsentrasi. Nah, bisa Anda ambil kesimpulan ya, dari hitungan-hitungan itu. Nah, itu kekuatan ionik. Nah, kita lanjut lagi menghitung koefisien aktivitas reaktif. Jadi dari penurunan persamaan yang dilakukan Debye-Huckel itu dapat ini nih, persamaan 16,7. Kemudian ini disederhanakan lagi. Kalau langsung ini aja. Ini dia uraikan permitivitas mediumnya itu perkalian dari ini namanya permitivitas vakum kali ER ini permitivitas dielektrik, konstanta dieelektrik dari medium itu dimasuk. Dan ini yang terakhir. Kalau pelarutnya itu adalah water, air ya, kemudian konstanta dieelektrik dari air itu 78,54, maka kalau itu dimasukkan ke persamaan ini 81. Debye-Huckel mendapatkan yang bagian ini itu angkanya adalah 0,59. Nah, satuannya liter pangkat setengah dibagi mol pangkat setengah, atau liter per mol pangkat setengah. Dikalikan muatan ion positif kali muatan ion negatif kali akar dari kekuatan ionik. Nah, inilah log dari koefisien ionik rata-rata. Nah, ini persamaan ini yang disebut dengan Debye-Huckel limiting law. Hanya terbatas untuk dilute solution, larutan encer, yaitu berapa tuh? 1 sampai 1 molar saja. Lebih pekat dari itu ya boleh-boleh aja Anda tetap pakai gitu. Cuman pasti sudah harganya itu sudah tidak akurat lagi. Nah, sekarang coba kita cari berapakah koefisien ionik rata-rata dari larutan NaCl 0,2. Ini tadi apa Sarah? Kita bisa pakai log 0,5 kali Z plus Z min kali IC pangkat setengah. Ini kalau solvennya adalah air dan temperatur dari sistem larutannya adalah 20. Nah, kalau enggak, kalau kondisinya tidak seperti ini, ya berarti Anda harus pakai yang ini, sama 1681. Jadi nanti Anda cari dulu konstanta dieelektrik dari solvennya berapa, terus suhu dari larutannya berapa. Anda masukkan dulu pangkat 3/2, terus dihitung. Sudah bisa dimengerti ya? Nah, tapi nanti kalau ujian akhir, ya sebenarnya bisa saja sih saya kasih. Cuman mungkin waktunya nanti jadi tidak cukup Anda untuk hitung ya. Udah, yang penting Anda tahu maknanya dari persamaan 1682. Jadi 1682 itu only if ini ya. Kalau misalnya someday Anda dapat kasus itu solvennya bukan air, ya Anda harus cari dulu ini konstanta dieelektriknya. Sama misalnya Anda disuruh mencari kalau suhu larutannya itu 50 derajat Celcius, ya ini Anda harus masukkan. Jadi main equation-nya itu 1681 ya. Supaya untuk latihan saja ya 1682 udah cukup latihan Anda untuk. Oke. Yuk, silakan. Anda cari dulu IC-nya. Jadi udah dicari. Rusia Dewanda IC-nya tadi berapa? Ionic strength-nya Rusia
Iya, Bu. Tadi itu 0,2, Bu. Isi 0,2 1 kuadrat. Saya udah ketemu. Udah lanjut terus ya. Maka log sigma plus minus kali 59. Z plusnya berapa Lucia? Z plusnya 1, Z min min 1, IC-nya 0,2 ya. ya. Setengah. Udah kamu hitung ya. Ini dipangkatkan dulu dikalikan 0,5 092. Ini pasti dapatnya negatif. Sudah, Lucia? Berapa? Pak Lucia? Sebentar, Bu. Ini. Pakai kalkulator. Min 0,228. Udah, sekarang di antilog kan? Antilog dari min 0,228. Kalkulatornya pakai yang scientific tuh. Kalkulator online saja kok. Oh, saya nggak ada kalkulatornya, Bu. Kamu harus cari nanti ya. Kamu nanti harus cari cara dapat scientific kalkulator ya. Nanti pas ujian kamu gimana? Iya, Bu. Oke, ada yang bisa bantu Lucia? Siapa? Yahya sudah ngitung? Anti-lock. Nah, itu harus pakai kalkulator yang saintifik, harus belajar loh ya. Oh, mau jadi sarjana kimia. Siapa yang udah cari? Saya tadi 0,59, Bu. 0,59. Ini siapa ya? Siapa ya? Yang Fadila? Iya, Bu. 0,59. Ya. Yang lain harus belajar pakai kalkulator yang saintifik ya. Masuk pakai kalkulator aja nggak bisa. Ini Anda cari, online juga ada itu, scientific calculator online. Jadi kesimpulannya koefisien aktivitas ionik rata-rata dari larutan NaCl adalah 0,5. Maka kalau diketahui konsentrasinya 0, kan? Koefisien ionik rata-ratanya 9. Berapakah aktivitas ionik rata-ratanya? Nah ini. Terus Vito Bintang Saputra. Ya, Bu. Ya, Fit. Mencari ini. Dari formulanya ini ya. A plus minus pangkat P sama dengan sigma plus minus pangkat P, M plus minus pangkat V.
Yang diketahui M. Berarti Vito mencari M plus minus dulu. Nah, ini rumusnya harus kalian. Ini kalau paham nggak perlu dihafalkan, udah ini sih. Udah ingat dengan sendirinya. Ya, Vito. V pangkat V plus berapa ini? V plusnya berapa? Enak. 1 pangkat 1. V minnya 1 ya. Pangkat 1. M-nya 0,2. V yang berapa, Vito? 2. M plus minus pangkat. Sehingga 0,2. didapat 0,2 pangkat 2. Pangkatnya dihilangi aja kan? Iya, tapi Vito? Vito. Iya, Bu. Nah, jadi M plus minus berapa? 0,2. Udah ketemu ya? Ini udah. Sekarang A plus minus. Jadi A plus minusnya berapa, Fit? 0,118. A plus minus. Berat 0,59. Berat. Ini kuadratnya saya hilangin aja ya. A plus minus 0,118. Ya. Udah. Ya, bisa ya, semua menghitung. Ya, kita lanjut ke, nah ini yang elektrolit 2:1. Na2SO4. Banyak di bawah ya, SO4-nya juga di bawah. Berapakah koefisien aktivitas ionik rata-ratanya? Valentina Kusuma. Ya, Bu. Oke, ini ya. Ya. Kali Z plus kali Z min C pangkat sedang. Nah, kamu sekarang cari ionic strength-nya dulu. Setengah kali, ya lanjut, Valentina. Nol koma 0,4. 2 kalinya ya. Iya. 0,4 kali 1 kuadrat Hah? ditambah 0,2 dikali min 2 kuadrat. Setengah kali 0,4 ditambah 0,8 0,6. Kemudian ayo lanjut, log sigma plus minus Z plusnya berapa? Sip. Kalian Bentar, Bu. ini loh Yang lanjutin dulu. Z plusnya setengah. Z plus kok setengahnya? Ini loh Z plus ini berapa? Saya kan melanjutkan. 1. Nah, muatan ion positif kan 1. Terus Z minnya? Z minnya min 2. IC-nya berapa hitunganmu tadi? 0,6. 4,5. Dan sekarang Valentina menghitung, Revian Alivin juga menghitung. Revian Alivino. Revian ada? Iya ada, Bu.
min 0,788 Bu. Lognya. 0,788. Iya. Revian sama? Dapat ini? Tunggu, Bu. Iya, sama, Bu. Oke, sekarang Revian. Antilognya ini berapa? Antilog dari min 0,07. 0,788. Revian nggak bingung toh? Hitung antilog. Saya masih bingung, Bu. Harus belajar loh ya. Pakai scientific calculator. Ada Iya, yang betul. sudah bisa ngitung antilog tadi siapa ya? Adila mungkin. 0,14. Berapa? Ini siapa? Cindy. Cindy. Berapa, Cin? 0,163. 1. Oke. Nah. Pertanyaan selanjutnya, berapakah aktivitas ionik rata-rata? Ratu Asya. Ratu Asya. Ada Ratu Asya. Sebentar, Bu. A plus minus pang P sigma plus minus pang P M plus minus pang. Asya cari M plus minus dulu. Nah, Asya tadi. Ratu Asya tadi mana? Kok hilang? Itu seperti. Coba Queen Islami Terina. Iya Bu. Ini P plus pangkat Pangkat V. P plus P min pangkat Min. I M konsentrasi pangkat I. P. Udah kamu itu. P-nya berapa? V-nya V plusnya berapa? Ini V plus berapa? Queen Bu. V plusnya 1. 1. Stoikiometrinya ini berapa ini? 2. Min? V-nya 1. Jadi V berapa? Ini udah kuliah minggu lalu loh ya. V sama dengan V plus ditambah V min. V-nya 3 Bu. 3. Yuk lanjut. Min. M plus minus pangkat 3 sama dengan berapa 2. pangkat berapa? 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 1. M-nya 0,2. Udah ini berapa? M plus minus sama dengan 4. 4 kali 1. 4. Dan ini 1 kan? Iya. 0,2 pangkat 3. Ya tetap aja 0,2 pangkat 3 ya. Iya. Terus ini di akar 3. M plus minus sama dengan 4 akar 3 kali 0, benar? Iya Bu. Nah, coba dihitung. 4 di akar 3 itu berapa?
1,5. 1,5. 1,5 1,58. kali 0,2. Berapa ini? Nol koma 31. Jadi M plus minus konsentrasi ionik rata-rata dari Na2SO4 0,2 itu adalah 0,31. Nah, kita lanjut hitung A plus minusnya. Saya tukar kertas dulu. Ya. A plus minus pangkat B minus pangkat ini diperoleh M plus minus 0,31. Kita lanjut. Diajeng Naswa. Naswa ada nggak itu? Naswa. Ya, tapi nggak kuliah ini. Wow. Nah, Yolanda Salsabila. Iya, Bu. Jadi didapatkan sigma plus minusnya 0,163. Silakan Naswa. Yolanda. Naswa. A plus minus pangkat 0,0. diuraikan dulu biar teman-temannya ikut belajar. A plus minus pangkat 3. 0,163 Pangkat 3. pangkat 3. Nah, karena semuanya pangkatnya sama, bisa saja. Apa ini? A plus minus 0,05. 0. Misalnya ada pertanyaan, kalau aktivitas ionik rata-ratanya 0,05, berapakah kira-kira aktivitas ion positif? Berapa pula aktivitas ionik? Nah, karena elektrolitnya itu 2:1, kita bisa pakai asumsi aktivitas ion positif, gitu kan? 2 kalinya atau ini? 2 kali dari aktivitas ionik. Misalnya tadi yang NaCl, kan 1:1, aktivitas ion positif sama dengan aktivitas ion. Ya. Tapi ini berlaku untuk elektrolit yang terurai semua loh ya. Jadi elektrolit kuat. Karena ada elektrolit yang lemah juga. Kalau elektrolit lemah nanti harus dipikirkan konstanta ionisasinya. Nah itu nanti materi nanti setelah ini. Dengan asumsi bahwa aktivitas ion positif sama dengan 2 kali aktivitas ion negatif, maka kita bisa hitung. Karena A plus minus B itu sama dengan A plus saya aja kadang-kala nggak hafal, soalnya terlalu banyak
A plus V plus A min V min kalau nggak salah. Daripada keliru saya cari aja. Nah ini nih. Ini ya. A plus minus pangkat V sama dengan A plus pangkat V plus A min pangkat V min. A plus pangkat V plus A min pangkat V. Di mana A plus 2 kali A. Nah di sini 2 min pangkat V plus kali A min. Nah, coba diuraikan. Beri isi itu. Paulina Angweita. Ya, Paulina Bu. ada? Nah. Yuk. A plus minus pangkat 3. Sama dengan ayo, Paulina. Buka. Nah, pangkat berapa ini? 3, Bu. 2. V plus kali A min pangkat 1. 1. Berarti A plus minus pangkat 3 itu sama dengan yang ini berapa? 2 A min pangkat 2 itu berapa hasilnya? 4 amin. 4 A min kuadrat ya, Ya. kali A min pangkat 1. Ya lanjut. Sama dengan 4 A min pangkat. Ayo ini matematika. A min kuadrat kali A min pangkat 1. Ya, Bu. A pangkat 3. A min pangkat 3. A min lo ya. Sehingga kan tadi A plus minus sudah ketemu ya. Saya lanjut di sini. Kan. A plus minusnya tadi berapa ya? Ya ini 0,05. Ya. A plus minus pangkat 3, 4 A min pangkat 3. Nah, Anda diminta mencari A min. A min pangkat 3 sama dengan A plus minus pangkat 3 per 4. A min, ini di akar 3. A plus minus dibagi 4 akar 3. Ya, Paulina hitung. A plus minus 0,05 dibagi 4 akar 3. Berapa? Paulina? Sebentar, Bu, sembari menghitung. Hmm? 0,0314, Bu. 314. 314. Berarti A plusnya berapa? A plus tadi kan sama dengan ini. Berapa ini? Nol 0,0628, Bu. Itu ya. Kira-kira cara menghitungnya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya, Bu. Siapa ini ya? Angelika. Saya, Jelika. Kalau semisal A plus minusnya langsung dimasukin 0,05 terus pangkat 3,
sama dengan 4 amin pangkat 3. Nah, itu pangkat 3-nya dicoret terus 0,05 sama dengan 4 amin gitu, boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Tapi ini 4-nya jadi akar loh ya. Berarti kalau kamu coret. Nah, saya. Ini kamu coret kan? Berarti ini jadi akar pangkat 3. Iya kan? Angelika? Oh iya. Oh, paham. Oke, Iya makasih. kan? Boleh aja kamu coret, tapi 4-nya ini jadinya akar 3. Ada lagi pertanyaan? Ada. Nah, dari beberapa hitungan atau hasil hitungan empiris, ya, itu kalau diplotkan antara kekuatan ionik akar ya, akar dari terhadap log koefisien aktivitas rata-rata, ya, minus itu adalah koefisien aktivitas ionik. Nah, ternyata diperoleh seperti ini untuk elektrolit yang perbandingannya berbeda-beda. Yang HCl ini sebagai contoh untuk 1:1. Kalsium nitrat itu untuk 1:2. CuSO4 itu untuk 1:1, tapi dia masing-masing muatannya 2. Ya, boleh disebut 2:1:1. Kalau dilihat kan slope-nya ini beda-beda ya. Jadi sama seperti tadi plot antara akar dari konsentrasi terhadap aktivitas ionik rata-rata. Jadi tidak hanya masalah stoikiometrik, perbandingan stoikiometrik, tapi juga dipengaruhi oleh muatan, ya, muatan dari ion yang terdisosiasi dari garam atau dalam elektrolit tersebut. Nah, ini kesimpulan yang bisa diperoleh dari plot tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, yang ini saya lanjut minggu depan ya. Terus sekarang Anda kerjakan tugas ini dulu. Apakah itu aktivitas? Bagaimana how is it related to but distinguished from the concentration? Nah, ini apakah itu aktivitas? Bagaimana hubungannya dengan konsentrasi? Terus, what is the direction of the influence of non-ideality, for example, positive deviation? Ya, Anda jelaskan deviasi hukum rule. Udah nggak usah di sinilah point. Nomor 2 ini Anda jelaskan tentang deviasi hukum. Nomor 1 ini ya, apakah itu aktivitas? Bagaimana hubungannya dengan konsentrasi? Ini Anda kerjakan besok sebelum kuliah minggu depan, disubmit ke Google Form. Nanti saya buatkan. Terus nomor 2. Jelaskan tentang hukum rule. Ini nomor 2 itu. Kan. Rule. Untuk larutan. Jelaskan sejelas-jelasnya saja, sesuai dengan yang Anda pahami. Mau pakai gambar, grafik yang pernah saya tayangkan dulu juga boleh, sesuai dengan yang Anda pahami. Terus, ketiga, why do deviation from ideality begins to occur? Mengapa deviasi dari sifat ideal itu mulai terjadi at much lower concentration
pada konsentrasi yang jauh lebih rendah for electrolyte solution, untuk larutan elektrolit dibandingkan untuk non-electrolyte solution. Ya, ketiga, dari catat. Jelaskan mengapa penyimpangan dari sifat ideal itu terjadi pada konsentrasi yang jauh lebih rendah untuk larutan elektrolit daripada untuk larutan non-elektrolit. Anda boleh jelaskan dari ionic strength-nya untuk elektrolit ini, gitu. Terus ada pengaruhnya ion positif. Terserah jawaban Anda. Saya ingin tahu sampai sejauh mana Debye-Leng. Ini nggak usah. Saya belum jelaskan Debye-Leng. Debye-Leng itu potensial sekali. Enhancement of acidic dissociation. Nomor 5. Nomor 5 itu hitunglah aktivitas ionik rata-rata, koefisien aktivitas ionik rata-rata, konsentrasi ionik rata-rata dari ketiga jenis larutan ini. Sudah dicatat? Ini saya buatkan Google Form-nya. Ini saya share di chatting. Silakan. Saya stop share dulu ya. Sebentar, saya stop dulu. Nah, nanti Anda masukkan ke sini.
tulis nama nim kelas. Oke. Sudah dipahami tadi pertanyaannya? Atau perlu saya share lagi? Soalnya. Halo? Sudah ya? Yang lain sudah? Jadi pertanyaannya tadi ada 1, 2, yang 2 ini ya, jelaskan hukum Rolle. Yang 1 ini, dengan aktivitas dengan konsentrasi. Yang ketiga ini tetap sama pertanyaannya. Terus yang keempat ini, A plus minus, sigma plus minus, M plus minus dari larutan NaCl, KBr, CuCl2. Semua konsentrasinya 0,1. Ya, sudah. Minggu depan insya Allah kita lanjut ke ini dari ada asam kuat, asam lemah. Asam lemah kan nanti ada konstanta disosiasi. Yang sebelumnya itu kan kita masih bicara yang kuat-kuat ya, elektrolit kuat, baik asam kuat gitu yang terurai semua. Depan kita bicara yang dia nanti ada KSP, ini KSP, konstanta solubility product. Sudah. Saya contoh soal. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, kalau tidak ada, saya tutup kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya akhiri kelasnya.